punya masalah, bingung harus bagaimana. Bersabar dan jangan putus asa, bertanya pada mama. Asa tak kunjung reda, jangan bingung dan jangan resah. Tawakal dan terus berusaha, serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA. Beraksi! Iya, buat Anda yang di rumah pagi hari ini Anda bisa menghubungi 5641234 atau bisa juga Skype di mamah.aa.beraksi untuk yang ingin curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan keluarganya juga sehat di rumah ya Bu ya. Amin. Ini Ana Bawi gimana? Sehat. Anak-anak sehat gak? Mas Agus kayak kedinginan. Pakai mic-nya kok kedengeran dong Mas Agus, pakai mic-nya ya. Dingin banget. Kedinginan ya. Karena hatinya sedang kosong jadi dingin. Ya enggak. Hatinya selalu terisi ya. Terisi dong. Iya, tapi namanya orang tua pasti sayang ya Bu ya sama anak-anak ya. Ibu udah pada menikah belum? Kalau lihat dari mukanya mah bukan menikah lagi nih ya, mungkin udah menikahkan anaknya ya. Tapi ya namanya orang tua kalau sama anak itu pasti sayang banget ya. Karena mereka adalah darah daging kita yang nggak bisa lepas dari perhatian kita. Nah, seorang anak yang udah berkeluarga dan punya anak, sesibuk apapun dengan keluarganya sendiri, ia tetap harus bisa membagi waktu, kasih sayang dan hartanya sama orang tua. Tapi nggak jarang ya, nggak sedikit juga orang anak nih yang udah berkeluarga justru sibuk dengan anak dan istrinya sendiri, malah lupa memberi waktu dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausiah Mamah tentang dahulukan anak atau orang tua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dahulukan anak atau orang tua. Ketika seorang anak sudah menikah, gaya hidupnya berbeda. Ketika belum menikah itu anak semuanya tergantung orang tua. Makan numpang sama orang tua, tidur di rumah orang tua, listrik, telepon, semuanya mengandalkan orang tua. Begitu seorang anak sudah menikah, berubah statusnya. Jadi seorang suami, jadi seorang istri. Hidupnya harus mandiri. Resiko kenapa berani menikah. Seorang perempuan terpisah dari orang tuanya, dari ayah ibunya, dari saudaranya. Apalagi seorang anak laki-laki. Begitu dia habis menikah, dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Harus ngidupin anak orang. Istrinya dikasih makan apa, mau tinggal di mana, dikasih pakaiannya bagaimana. Itu kewajiban seorang anak laki-laki yang setelah menikah disebut dengan suami. Kewajibannya berubah jadi berat. Sekarang kan dia punya ayah, punya ibu, punya anak, punya istri. Sekarang bagaimanakah yang namanya seorang anak laki-laki menafkahi orang tuanya?
Bagaimana yang namanya seorang anak perempuan menafkahi kedua orang tuanya? Kita lihat, yang namanya seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak dengan seorang anak perempuan? Orang tuanya. Siapa yang paling berhak dengan seorang istri? Kalau seorang perempuan sudah menikah, itu adalah suaminya. Siapa yang berhak dengan seorang anak perjaka? Orang tuanya. Siapa yang berhak dengan seorang suami kalau anak perjaka sudah menikah? Itu adalah ibunya." Artinya seorang anak laki-laki kalau sudah menikah, itu ibunya yang harus diurusin. Sekarang kalau seandainya anak laki-laki kita sudah pada menikah, masalah nafkah, mana yang wajib dia utamakan? Menghidupi anak istrinya apa emaknya? Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kepada keluarga. Laki-laki pemimpin buat istrinya. Allah melebihkan yang laki-laki daripada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Wajib hukumnya bagi seorang suami menafkahi anak dan istrinya. Bagaimana dengan orang tuanya? Kalau seandainya orang tuanya kaya, tidak ada kewajiban anak orang tuanya kaya. Apalagi anaknya pas-pasan. Namun seandainya orang tuanya, maaf dalam tanda kutip, miskin, orang tidak mampu, maka anak hukumnya wajib menafkahi orang tua. Atau orang tua Anda sudah renta, sudah tua, sudah tidak berdaya untuk cari rezeki sendiri, maka anak-anak hukumnya wajib memberikan kepada orang tua. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apakah yang terbaik diberikan kepada orang tua? Jadi kalau orang tuanya kaya tidak kewajib karena orang tuanya sudah cukup. Tapi kalau orang tua Anda miskin, anak wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tua Anda sudah renta, sudah tua, tidak mungkin bekerjanya nafkah, kewajiban anak-anak ngurusin orang tua. Bukankah kalau kita berdoa buat orang tua, Rabbi birli, apa artinya? Ampuni dosa saya, dosa kedua orang saya. Sayangi mereka sebagaimana. Ini kan dulu kecil, kayak ada tua. Waktu kecil yang ngurusin kita siapa? Mak kita. Rela orang tua mengorbankan segala-galanya buat anak. Makanya kalau ada anak menyia-nyiakan orang tuanya, hukumnya dosa besar. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa Rasulullah? Orang yang orang tuanya masih hidup dan sudah renta, tapi dia tidak masuk dalam surga. Makanya Anda bersyukur kepada Allah. Kalau orang tuanya Anda masih hidup, Anda urusin, itu adalah kuncinya surga. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Yang aneh, zaman now ini Masya Allah. Istri galak. Suami takut sama bininya. Ada nggak yang istrinya galak di sini? Ada nggak suami yang takut sama bini? Harusnya yang namanya anak laki-laki ngabdinya sama emaknya. Di kita mah aneh. Anak laki-laki lebih takut sama bininya, tidak menghormati emaknya gara-gara takut bini dosa besar. Istri kuasai suami. Suami lebih mencintai istri daripada emaknya. Itu adalah kunci neraka. Hati-hati. Zaman sekarang mah banyak yang aneh. Seorang suami lebih mencintai istrinya daripada mencintai emaknya. Seorang istri yang harusnya tunduk sama suami,
Galakkan bininya, bahkan suaminya yang takut sama istrinya. Yuk dibalik, karena semua Al-Quran telah mengatur kehidupan kita, bagaimana memposisikan diri masing-masing agar kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah. Amin. Ya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang dahulukan anak atau orang tua. Sekali lagi buat Anda yang di rumah silakan 5641234 atau Skype di mamah.a.beraksi. Sudah bisa Anda hubungi sekarang untuk yang ingin curhat atau bertanya ke Mamah Dede. Ya, sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di sini. Yang pertama adalah majelis taklim Umi Salha binti Syekh Ibrahim Cikaret, Bogor Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah. Bogor Selatan ini terminal di belakangnya ya? Bukan. Empang. Hah? Di Empang? Ke atas. Kalau di dalam mah ikan dong Ibu namanya. Di Empang di dalamnya. Iya. Baik, terima kasih Ibu dari Bogor Selatan sudah hadir sini, bajunya juga cantik banget. Amin. Ada bunga-bunganya, sampai ke bawah-bawah bunganya, nyengser-nyengser, iya. Brosnya juga baru, walaupun beda-beda tapi senada ini. Iya. Udah lunas ini Bu? Oke. Terima kasih kayaknya. Bawa apa dari Bogor Ibu? Asinan Bogor yang ada kerupuk mie-nya, terus talas, sama roti unyil. Cuplis, usro, semuanya dibawa lah semuanya ya. Baik, terima kasih ya Ibu ya sudah hadir sini. Ya, berikutnya adalah majelis taklim Khair Nisa Porpi Jombang Wetan Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Cilegon? Baik. Cilegon mah dekat dari sini ya Bu ya. Berapa jam tadi perjalanan ke sini? Jawabnya pada lemes banget. Ngantuk emang Bu? Enggak ya, 2 jam lah perjalanan juga nyampe di sini ya. Kerudungannya juga ini baru karena motifnya motif baru ini, bunga-bunga. Iya. Iya, kan di sini setiap hari datang ibu-ibu majelis taklim dengan berbagai macam motif kerudung Bu ya. Ternyata yang lagi ngetren buat ibu-ibu adalah gambar bunga. Iya. Tapi ini bunganya bukan bunga bank kan? Ya, karena riba kalau bunga bank, nggak boleh ya. Terus ibu-ibu di sini juga tadi kerasa kerusuk, pada buka permen. Aduh, kagak dibagi, cuma denger doang, keresek-kereseknya doang ya. Bawa apa emang dari Cilegon Bu? Permen, emping, Jepang, enggak, ya. Pas semua ada ya. Biasanya kalau dari Cilegon memang emping itu selalu ada. Ya, baik. Terima kasih ibu-ibu dari Cilegon yang dekat dengan besi baja. Ya, ini semuanya adalah wanita baja. Ya, terima kasih. Ya, masih ada beberapa majelis taklim, nanti saya akan absen lagi. Tapi sekarang kita harus break sebentar. Dan tentunya nanti kita kembali lagi di sini di Mamah dan AA.